Assalamualaikum, sahabat Hijrah. Jumpa lagi dengan saya, Alia, di Hijrah itu Berat Tapi Nikmat. Bersama saya sekarang, sahabat lama saya yang sudah lama tinggal di London, Isman. Beliau ini juga aktif di Indonesia Islamic Center, dan beliau salah satu aktivis di sana, yang juga saat ini sedang dalam upaya mendirikan sebuah masjid ya, di London. Gimana Islam di UK ya? Itu sebenarnya itu mulai awalnya kan sejak setelah Perang Dunia Satu Kedua ya, karena ada banyaknya pendatang dari Pakistan, Bangladesh, India gitu ya. Itu awalnya dari sana. Terus akhirnya juga banyak pendatang-pendatang yang lain dari negara-negara apa namanya ke Algeria gitu, negara-negara Islam sekitar gitu. Nah, perkembangannya cukup pesat. Itu kalau menurut statistik yang saya baca sekitar ada 5.000 lah per tahun gitu ya. Jadi lumayan banyak lah. Mu'alaf ya, jumlah mu'alaf atau? Ya, itu jumlah mu'alaf ya, jumlah mu'alaf. Terus persentasenya sekarang kurang tahu ya berapa ya. Mungkin sekitar ada 6% lah dari the whole population itu beragama Islam. Still minority, tapi itu ya, tapi masih minority ya, masih minority. Soalnya kan ya di sini kan memang majority bukan suatu negara Islam ya. Yeah. Tapi kita sebagai minority di sini juga apa? Karena negara demokrasi ya, jadi hak-haknya semua apa namanya penganut agama itu ya dilindungi gitu. Jadi kita berhak gitu untuk menjalankan ibadah kita masing-masing gitu, seperti mendirikan masjid gitu, atau apa namanya berdakwah gitu. Okay. Itu dibolehkan dengan ya tentu dengan ada catatannya, nggak tentu dakwahnya yang bukan yang ekstrim ya. Bukan yang ekstrim, ya begitulah. Iya, jadi ini terjawab ya jadinya pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan Islam di UK saat ini. Kalau saya boleh menyimpulkan itu ada mu'alaf bisa sampai 5.000 per tahun ya, betul ya Isman ya? Ya dari statistik kira-kira begitu gitu. Terus kalau ada yang memprediksi gitu, kalau misalnya sekitar 2050 katanya, kalau dengan perkembangan seperti ini, itu nanti jumlahnya bisa sekitar 13 juta katanya gitu loh. Itu berapa persen dari populasi itu berarti? Banyak juga sih. Lumayan lah, tapi masih minority of course. Masih minority, tapi kemungkinan besar sampai 13 juta, dan mereka di sana sangat nyaman ya. Nyaman. Sebenarnya ya nyaman sih. Lah kalau tidak dibilang nyaman. Iya di daerah-daerah yang apa namanya, pada umumnya di daerah-daerah perkotaan apa itu nyaman lah. Memang ada beberapa daerah-daerah yang mungkin banyak yang apa namanya Islamic fobia atau haters gitu. Tapi alhamdulillah apa namanya itu semua kan bisa dilaporkan ke polisi gitu. Jadi kita nggak dibiarkan begitu. Malah ada salah satu dari apa namanya pelopor pergerakan anti Islam ini masuk Islam dia. Masya Allah. Ada. Itu siapa? Saya lupa namanya. Wow. Jadi itu ya memang begitu. Jadi apa namanya, karena dalam apa namanya di sini itu ya rata-rata majority kita menyebarkan Islam itu memang dari sikap gitu loh, dari sikap masing-masing gitu. Jadi orang nggak akan tertarik kalau kita berkuar-kuar gini-gini, tapi yang majority yang dilihat tuh nggak bagus gitu kan ya. Jadi mereka rata-rata yang tertarik itu karena mungkin punya teman atau sahabat atau community, dia lihat ini kok orangnya begini ya gitu, atau baik ya gitu.
Ada juga cerita dulu ya. Ada orang dia punya tetangga gitu. Dia orang Islam, punya tetangga bukan orang Islam. Terus waktu tetangganya sakit itu tiap hari dia datang ngasih makanan, tiap hari gitu dimasakin gitu. Sementara yang si keluarga ini, yang tetangga ini nggak, keluarganya sendiri nggak datang gitu. Masya Allah, kayak itu ya, kayak Karena udah tua gitu. Rasulullah Ya, ya. karena Masya Allah. ya jadi akhirnya dia masuk Islam si bapak itu. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi karena lihat ini orang Islam begini gitu. Akhlaknya ya, akhlaknya menunjukkan. Jadi syiar juga ya, ya seperti yang kalau di negara yang bukan Islam, kalau melihat orang Islam yang benar-benar berakhlak Islami itu mereka justru menjadi kagum ya, Isman ya. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya karena memang banyak yang orang tahu itu kan dari media ya, propaganda media gitu ya. Oh, Ya, betul. jadi kebanyakan tuh nggak tahu gitu. Jadi terus salah satu program kita juga ini, saya juga suka aktif di masjid lokal di sini gitu. Jadi dulu tuh kita, bukan dulu sih sebenarnya, tiap tahun ada, ini karena COVID aja. Jadi ada program namanya apa nih, masih bangsa Open Open Day Mosque gitu. Jadi Oke. itu programnya selama ya weekend gitu. Jadi itu semua tetangga-tetangga masjid gitu ya, itu semua daerah kita sekitar itu diundang untuk datang. Muslim Datang, dan Muslim, Muslim dan non. iya, enggak, khususnya non Muslim Oh, diundang gitu. sih, oke. Jadi mereka datang, jadi nyaksikan orang sholat, terus mereka boleh bertanya ini itu gitu. Jadi itu responnya positif sekali gitu. Jadi mereka ada yang nggak tahu gitu. Ini Islam itu gimana sih gitu. Ada juga yang nggak tahu gitu. Oke, Jadi oke. dan mereka banyak yang tertarik gitu, yang tertarik. Maksudnya itu mereka kan perspektif mereka beda ya terhadap apa namanya, terhadap pandangan agama mereka gitu. Jadi mereka tertarik juga kalau dari segi Islam tuh bagaimana gitu. Dan bagus mereka tuh di sini gimana ya, kalau diskusi itu eh, nggak ngotot lah ya, nggak Ya, ya, ini gitu ya, ya, ya. jadi mereka respect gitu. Oh ini pandangan ini begini, kita pun respect pandangan mereka tuh bagaimana gitu. Wow, wow, iya sih kalau ini eh ya apa namanya, London sekarang mungkin lebih banyak yang berjilbab juga ya, Isman ya, dibandingin. Udah berapa tahun sih tinggal di London? Semenjak eh berapa tahun ya? Tahun berapa ya dulu ke sini 2005, hampir 2000. 17 tahun lah, hampir 17 tahun. Masya Allah. Ya, jadi maksudnya kita ngobrol begini ya berdasarkan pengalaman yang sudah lama gitu ya. Jadi nggak sekedar cuman tinggal setahun 2 tahun di sana, apa namanya, mewakili statementnya mewakili perkembangan yang ada di London sekarang gitu. Nah, mudah-mudahan jadi ini juga ya, jadi informasi baru dan informasi yang mencerahkan juga untuk netizen juga ya. Ini yang pertanyaan kedua nih, Isman, kasus COVID nih apakah menyebabkan sholat berjarak tuh di situ sekarang? Sekarang gimana Sekarang COVID di London dan UK? sekarang Udah tenang sih, over. udah tenang sih. Jadi Oke. jadi sekarang udah eh, nggak ada batasan lagi. Dulu awal-awalnya iya gitu, awal-awalnya iya Oh, karena sekarang udah balik lagi. Apa sholatnya nggak berjarak sekarang? enggak, udah lama nggak bicara. Kita Oh, kan karena iya. ngikutin apa namanya, government guidelines ya. Jadi kalau dulu kan nggak boleh semuanya harus berjarak, di mana-mana berjarak kan. Iya, betul. Nah, itu sekitar berapa bulan lah dulu ya. Jadi ini juga sih seperti kayak di Al-Haram juga ada pro dan kon juga kan. Kok Mhm. harus kan sholat kan nggak berjarak, ya Iya, kan kalau betul. jemaah. Jadi ya, tapi ya karena mungkin
mereka lihatnya di Saudi begitu ya, akhirnya mereka Berjarak. lakukan kerjakan juga di sini gitu. Jadi itu harus, kalau misalnya waktu berjarak itu, kalau misalnya mau Jumatan itu harus booking dulu tuh, harus booking dulu. Oke, Jadi booking jadi tempat biar maksudnya supaya dapat jadi tempat. tahu, dan juga tahu duduknya di mana gitu. Jadi Oh, I nanti kalau see. misalnya Oke. kena COVID, jadi orang yang di sekitar Oh, kita duduk Masya itu Allah, harus segitunya di datanya harus ya. Oh, harus gitu. ya harus apa namanya, harus isolasi gitu. Wow, wow. Jadinya yang kiri kanannya juga tahu juga gitu ya. Jadinya tracingnya gampang ya, Masya Ah, Allah. gampang dulu. Keren, keren, keren. Mm-mm. Itu jadi kalau udah berapa lama tuh Man? Udah yang nggak berjarak itu sudah berapa? Oh, udah lebih setahun lah. Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Kemarin Udah karena setahun. sempat ngobrol juga dengan yang di Amerika, mereka masih berjarak sih mereka sampai saat ini. Enggak. Soalnya kan dari pemerintahnya udah membolehkan. Dari Ya, pemerintah England, dari UK. iya, pemerintah Inggris Oh, oke. udah nggak ada udah nggak ada harus Larangan ya. social distancing lagi. Oh, Maksudnya pakai masker pun apa namanya, nggak pilihan, mandatory. kecuali masih di ini, kalau dalam bus sama kereta apa apa namanya, kereta dalam kota itu apa, tube gitu Oh, namanya di masih. sini. Oh, Itu masih ya. masih, tapi sebentar lagi udah enggak katanya. Oh, Soalnya Masya Allah. Mhm. soalnya Iya, udah hampir udah hampir semua semua orang kena kena. kayaknya. Hampir semua orang kena. Oh, jadinya ini ya, Pak, jauh banget masih, kalau di Indonesia masih itu sih. Kita apalagi sekarang kan mulai meningkat lagi tuh yang Omikron. Jadi anak-anak mulai online lagi sekarang. Jadi ini beda Hmm. banget ya, beda banget dengan UK nih. Tapi mudah-mudahan Eh, nggak apa-apalah ininya. Omikron katanya ya mudah-mudahan ya insya Allah sih nggak ada yang serius lah. iya sih, Kalau iya sih. di sana recovery-nya cepat ya kalau yang Omikron ya. Rata-rata cepat gitu. Oh, Rata-rata cepat. Kalau misalnya walaupun ada yang masuk rumah sakit ya, itu paling lama 3 hari lah. oh 3 hari. Oke. 3 hari rata-rata. Nah, iya ya beda lah. Insya Allah sih tambah lama tambah tambah nggak menjadi satu isu lagi ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga gitu tuh. Ini pertanyaan ketiga nih, Man. Bagaimana tren pandangan orang tuh terhadap Islam di UK sekarang? Eh, UK sendiri melihat orang orang Muslim gimana nih? eh, Sebenarnya kalau individu sendiri ya, mereka nggak begitu apa ya, nggak begitu ngurusin lah gitu kalau secara individu, kecuali ya golongan tertentu ya. Tapi kalau majority ya mereka tuh, Asik-asik aja ya, nerima-nerima aja. mereka respect aja gitu, karena seperti yang tadi uh, telah disampaikan, karena di sini kan negara ada aturan ya kan, dan semua apa namanya, warga negara itu punya hak kan. Iya. Jadi di sini kalau apa namanya, pandangan mereka ya, mereka nggak apa namanya itu, mereka respect lah kita, kalau kita orang Islam gitu ya. Nggak Terus merasa terancam gitu, nggak merasa threatened dengan uh, anak gitu. sebenarnya enggak sih, mungkin ada segelintir barangkali, itu kan karena yang bikin grup itu kan Iya, ya. iya. Tapi Yang itu majority enggak kan ya. Majority mereka menerima ya dengan benar menerima aja, karena kan yang di apa namanya, yang selalu yang banyak di media itu kan beritanya nanti, wah kalau semuanya Islam nanti ini semuanya apa, hukum-hukum berganti ya, gini-gini, iya. kita Betul. kita jadi begini, kita begitu. Jadi ya mungkin dari segi itu mungkin ada beberapa golongan ya, mungkin Tapi ya. secara umum nggak masalah ya. Maksudnya orang-orang Muslim nggak diintimidasi kan di situ. Gitu. Secara umum enggak, ada sih satu dua gitu ya, ada satu Ya dua ada gitu aja sih oknum ya. ya. Oknum di mana? Ada satu, tapi ya mungkin statistiknya enggak apa namanya, Nggak besar ya. enggak besar, dan itu juga enggak dilakukan secara
secara terbuka, misalnya lagi biasanya kalau misalnya lagi tempat sepi, misalnya ada mungkin sendirian, misalnya kan perempuan gitu, mungkin ada gitu ya, satu dua. Tapi kalau di ini kayaknya enggak ada Boleh tuh lah ya. kayaknya. Ya, Nah, sih. ini pun juga apa namanya? Di sini pun ya kalau kita orang mau mau sholat di mana aja tuh boleh aja, mereka Oke. nggak peduli. Jadi kita misal kalau misal lagi piknik gitu kan, ini Di udah waktu taman. sholat, ya udah kita sholatnya di taman itu aja. Oke. Jadi ya orang lain melihat ya biasa-biasa aja. Bisa aja. Oh, Iya. ya Allah. Iya, iya. Benar-benar nyaman banget ya. Makanya alhamdulillah ya, alhamdulillah jadi perkembangannya malah mengarah ke yang positif ya. Jadi Iya, kita kan lihatnya segi positifnya aja. Tentu ya semua itu kan pasti ada iya, apa namanya ini pro ya pasti kontra ada. pasti ada. Iya, betul. Ya namanya cobaan tuh pasti ada kan ya. Ya nggak mungkin juga kan eh, lancar terus gitu kan. Zaman Rasulullah SAW pun dulu juga banyak tantangan-tantangan kan ya. Iya, Tapi iya. ya gimana kita menyikapinya yang penting kan. Iya, betul, betul, betul. Eh, Setuju, setuju. Ini tapi dari keterangan yang tadi kelihatan bahwa UK sangat welcome gitu dengan orang-orang Muslim. Jadi mereka nggak ada against gitu ya, nggak against dan mereka welcome aja, biasa-biasa aja gitu ya dengan orang-orang yang Muslim yang ada di sana gitu. Ya, betul gitu ya, Eman ya. kurang lebih begitu. Karena ya itu tadi kan apa? Karena sikapnya Karena juga ya, sikapnya orang Muslim di sana terus juga. ya terus didukung karena apa? Sistem demokrasi ya. Jadi Ya, ya, ya. jadi Sangat menjadi ada hak seseorang gitu ya, hak pribadi. iya ya. Privacy ya, mereka pikirkan ini privacy gitu. Ya. Jadi ada baik ada pro dan kontra juga kan ya. Ya, Ya. setuju, setuju. Ini next-nya, apa? Di situ katanya ada tempat untuk orang bebas membicarakan mengenai agama ya. Namanya apa sih? Dan di situ biasanya hari apa aja tuh yang dibolehkan? Oh gitu. Itu biasanya itu namanya ada London di Park ya, bukan? Hyde Park. Jadi Oh, ada Hyde Park. jadi Hyde Park Corner namanya. Jadi corner speakers namanya. Jadi apa corner speaker. Jadi di daerah itu ya. Itu mau ngomong apa aja boleh. Oh enggak, Gitu. cuman ngomong agama, ngomong apa aja ya. Apa aja pandangan hidup atau apa gitu. Jadi dia gelar sendiri ngomong asalkan tidak memprovokasi gitu. Oke, Nah, oke. dan itu ada polisi di situ. Kalau misalnya ada yang provokasi atau apa ya nggak boleh. Tapi kalau atau hate speech gitu nggak boleh. Jadi kalau cuman apa namanya mengutarakan sesuatu boleh. Terus biasanya itu dulu tuh ada yang datang gitu mau debate gitu ya. Hmm. Nanya itu ramai juga tuh gitu. Iya, iya, iya. Pernah sih lihat di, I think YouTube di banyak ya. YouTube ya, di YouTube. Cuman, emang tapi mereka di sana dibebaskan benar-benar sebebas-bebasnya gitu ya, Man ya. Kecuali kalau misalnya hate speech nggak boleh ya. Nah, Cuman itu nggak boleh. Kalau cuman ngomong apa dakwah atau oh kalau eh dakwah gitu banyak sih yang debat di sana kelihatan ya mengenai ada. Jadi semua semua kalangan lah, semua bebas aja mereka mau mau ngomong apa gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada gak ada batasan ya mau tapi kebanyakan nggak ada mereka yang larang. ngomongnya mengenai religion. Iya kurang lebih ya, Oke, oke. kebanyakan. Ini menarik juga sih Bukan karena nggak semua ya, tempat ada ya seperti itu. bukan itu aja. Sebenarnya bukan di situ aja. Kalau misalnya banyak di kayak di dekat eh, tempat saya juga ini yang dari orang masjidnya itu setiap hari Sabtu itu Oh, kayak oke, ada oke, kayak dakwah corner namanya gitu. Jadi oke. kita apa set kayak booth gitu. Heeh, Nah itu nanti ada orang datang gitu kan.
oh ini apa gitu, oh Islam gitu. Jadi mereka bertanya-tanya gitu, terjawab gitu. Itu alhamdulillah itu ada aja gitu yang apa, yang Tertarik ya? tertarik terus masuk Islam gitu. Masya Allah, wow, wow ya. Dan itu nggak dilarang, dan itu nggak Iya, dilarang. iya, iya, iya. Jadi kayak kayak apa namanya, kita minta izin kan sama konsilnya apa namanya, terus bangsa authority lah gitu. Ini mau ngadain apa? Bukan ngadain sih, naruh ini aja kayak orang kan naruh apa diri situ Terus, kayak kayak toko kayak apa, bukan ya. toko kayak jualan atau apa. Nah ini cuman ini apa namanya, kayak kayak stand aja gitu, stand. Iya. Terus di situ kita ada apa, ada Quran, jadi kalau mau bisa dikasih gitu kan. Bukan Quran sih, terjemahannya. Terus Itu kalau yang ada yang menyelenggarakan Indonesian Society, man, bukan? bukan, Oh, nah itu bukan. belum, itu kita ada rencana sih nanti ke depan. Tapi Oke. ini daerah tempat saya tinggal gitu. Dari dia bekerja sama beberapa masjid lain kayaknya. Jadi di tiap Sabtu itu dari pagi sampai sore itu jam 4 gitu. Oh, Jadi lumayan ada, ya, lumayan ya. Tiap weekend, lumayan juga itu iya, lama. ya soalnya itu kan daerah apa namanya, shopping center gitu, sebangsa shopping Oh, center. jadi daerah ramai juga ya. Maksudnya Ya, daerah boleh, ramai. boleh menggelar booth di daerah ramai ya, Masya Allah, keren. Ya boleh. Itu Oh, boleh. oke. Saya pikir di ini, di masjidnya. Oh, bukan. Ternyata di Bukan di mall luar. gitu. Ya, sebangsa, ya daerah namanya High Street lah kalau di sini ya. Di mana di situ orang lalu lalang gitu, ramai gitu ya. Lalu lalang rame. Oke. Jadi orang mampir ini apa gitu. Oke, oke. Tadi tak pikir di masjid gitu kan, kalau masjid ya boleh-boleh aja. Oh, ini malah di mallnya, di tempat ramai gitu ya, Iya banyak di yang sini. bisa dilihat orang banyak, Masya Allah. Ya, atau juga ada juga persorangan gitu ya. Misalnya kan, kalau di sini kan misalnya daerah ramai itu kan boleh orang perform ya. Misalnya ada orang kayak main musik atau Iya, apa. Jadi iya, betul. jadi ada juga orang persorangan dia dia berdiri situ, terus dia putar Al-Quran. Oh, begitu. Dan itu Ada orang juga banyak juga yang datang, yang tertarik. ada juga ada Oke. juga dia putar Quran gitu, kencong lagi. Iya, 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 iya. Nggak ada yang marah juga. Oh, Masya Allah. Jadi benar-benar emang demokrasi banget ya, terasa banget ya demokrasi ya di sana gitu ya. Ya, Kebebasan beragama gitu ya, dalam artian yang positif gitu. ya kurang lebih. Ini Islamofobia nih, Islamofobik nih di situ. Itu semakin populer apa semakin orang ngedengernya juga jadi biasa-biasa aja tuh di sana sekarang? 50-50 kayak ya, kalau golongan tertentu ya mereka masih lah ya, kalau yang masih. Oke. Tapi Tapi kalau banyaknya generasi muda atau generasi tua nih yang Islamofobik nih di situ? muda sih enggak ya, mungkin yang Elderly gitu loh. Mereka lebih enggak tua-tua juga, maksudnya apa ya, generasi seumuran kita barangkali ya gitu. oke. Tapi ya itu tadi kan karena Kalau anak mudanya mereka malah welcome, biasa-biasa aja gitu. Maksudnya biasa-biasa. Jadi kan di sini itu ya, kalau di sekolah itu kan dari SD itu memang ada pelajaran apa namanya, eh, religious study gitu, pelajaran agama gitu. Jadi kan dijelasin tiap agama itu apa, tapi ya high level lah ya, nggak detail gitu. oke. Jadi ada agama Islam Secara ini. general gitu ya. Jadi mereka anak-anak tuh ngerti gitu ya. Ngerti, oh ini kalau orang Islam tuh begini. Kalau Ramadan mereka puasa. Kalau ini Oh Jumat ya, tuh iya, Jumat iya, sholat gitu. iya. Jadi apa namanya? Jadi dari awal tuh mereka kebanyakan tahu gitu.
Nah, biasanya kalau yang fobia ini ya mungkin ada pengaruh dari luar atau Media gitu ya, mereka banyak ya, baca. atau mereka ada bad experience gitu dari ya kan maksudnya tuh nggak semua yang beragama Islam juga Iya, selalu iya, baik kan iya, ya. Nah, betul, jadi betul. biasanya yang begitulah gitu, ada bad experience atau Mhm. bagaimana gitu. Tapi di Jadi sana mereka kalau kayak di ini ya, waktu itu pernah nanya sama yang di Amerika, mereka hmm, hari Jumat dikasih kesempatan untuk sholat anak-anaknya. Kalau di England gimana di London? Anak-anak iya, laki-laki, oh boleh. jadi kan kan mereka ada jam makan siang tuh di sini. Mm-mm. Jadi di sini ada istirahat makan siang. Iya, tapi pas Nah, pada saat Jumat mereka boleh gitu kalau minta izin untuk sholat. nggak harus minta izin kan, itu Oh, jamnya waktu enggak itu ya? kan jamnya istirahat. Iya, iya, iya. Jamnya istirahat. Tapi memang ada suatu ruangan itu disediakan gitu, boleh dipakai. Oh, wow. Oh, Oh, jadi difasilitasi dong berarti ya? ya, sebangsa itu. Jadi mereka tuh gantian gitu. Yang biasanya yang ngasih ceramah itu eh, yang kelas yang Seniornya, ya senior senior. senior. Oke. Oh, Uh, gitu. Oke, oke. uh, ya, Ini terus bagus. jam-jam sholat pun boleh boleh pergi sholat gitu. Oh, Jadi gitu. mungkin nggak semua sekolah memfasilitasikan, tapi itu diperbolehkan gitu. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, itu Melanggar undang-undang. iya ada tuh kemarin satu sekolah, eh, mungkin kalau salah satu gurunya sih, akhirnya eh, mereka minta maaf gitu. Oke, oke. Jadi Eh, dilindungi ya mereka untuk beribadah gitu ya di sana. ada waktu Sesuai itu dengan karena agamanya. tidak diperbolehkan waktu itu memakai ruangan gitu. Jadi Oh, mereka sholatnya di lapangan gitu. heeh, heeh. Habis itu hujan, Oke, ya oke. ya disorot dong sama orang. Oh, I see. Oke, oke, oke. Bukan karena ada yang ngaduin gitu kan, bukan ya? Karena kebetulan Bukan ada karena insiden ya, ada yang hujan. video lah, TikTok lah atau apalah gitu kan. Oh, Uh, ya kelihatan uh, gitu ya. Oke, uh, oke. Dari authority di situ akhirnya mereka minta maaf dan membolehkan gitu ke depannya. iya, sekolahnya minta maaf. Oh, oke. Biasanya boleh karena kejadian sekali itu nggak tahu kenapa gitu. Ya, ya, ya. Jadi emang ini ya maksudnya benar-benar yang biasa banget ya. Maksudnya, Ya, terus bukan itu aja. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, itu mereka punya polisi juga gitu. Misalnya kayak pernah saya bekerja dulu saya pernah kerja di British Telecom ya. Itu salah satu polisinya itu kalau misalnya seseorang ingin menjalankan agamanya, misalnya mereka nggak tulis secara spesifik kan. mhm, Kalau saya baca itu merujuk ke Islam. Kalau oke. seandainya harus melaksanakan apa namanya itu ibadahnya gitu ya, itu mereka berhak eh, untuk tidak apa namanya disuruh meeting waktu itu gitu. Oh, Jadi kalau misalnya lagi sholat, nggak harus misalnya meeting gitu ya? hari Jumat tuh kan harus sholat Jumat tuh. Oke. Nah itu boleh nggak boleh dipaksakan, oh kamu harus meeting jam segini gitu. Oke. Nggak, itu tidak boleh gitu. Ternyata ada peraturannya gitu loh. Eh, Iya, iya, gitu. betul, betul. Ya, gitu. Wow, Jadi wow. bagus lah gitu ya. Ya, eh, as a Muslim nggak ada ini ya, nggak ada tantangan yang cukup berat gitu ya, yang untuk bisa apa namanya untuk bisa tinggal di sana dan beribadah di sana gitu di London sekarang. Mungkin Eh, sekarang iya, aja atau pada saat udah lama sih ini diperbolehkan seperti ini. sudah sepertinya sudah dari dulu kayaknya. Apa Nah, karena majornya sekarang Islam gitu? Enggak ya. oh enggak. Sebelum itu juga sudah boleh gitu. Jadi Oh, memang karena mereka itu ya karena setiap apa namanya agama atau setiap golongan atau apa kan punya hak masing-masing ya. iya, iya, Itu iya. itu mereka bisa, nama demokrasi ya. Kalau mereka besar, mereka bisa memperjuangkan hak mereka sehingga dibolehkan gitu kan ya. Betul, betul.
betul. Iya. Jadi ya, apa lagi ya? Ya, tapi di sana apa namanya benar-benar yang kebebasan dalam artian sesungguhnya itu dalam beribadah memang 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 ini ya memang diberikan gitu ya dari apa dari authority di sana, dari orang-orang di sana gitu. Iya, iya. Nggak ada kendala yang berarti lah gitu ya. Sekarang kalau nggak salah malah community Indonesian community di London lagi mau mendirikan masjid ya, Paul? Iya, jadi sebenarnya itu keinginan itu udah lama ya dari Itu di daerah mana, Man? Di daerah mana masjidnya? daerah North London. Jadi itu khusus Indonesian masjidnya khusus untuk Indonesian community atau gimana? Enggak lah, sini kan masjidnya untuk semua orang. Tapi iya, maksudnya yang mendirikan itu Indonesian community. Iya, yang mendirikan ya. Danaannya dari Indonesia gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang Indonesia gitu, kebanyakan. Masya Allah. Jadi apa? Sebenarnya itu awalnya itu dari dulu itu ya, yang udah para senior datang ke sini gitu ya. Mereka tuh punya gitu, kepengen gitu. Dan udah punya satu rumah gitu. Tapi karena daerah di situ daerah perumahan ya, jadi perizinan untuk rumah ibadah itu nggak boleh di daerah. Jadi di sini ada daerah-daerah yang misalnya daerah sini nggak boleh ada perizinan rumah ibadah. Nah akhirnya udah lama mencoba kan untuk apa namanya untuk bisa membeli bangunan yang baru gitu. Itu udah perasaan itu awalnya itu waktu saya datang tahun 2005 ya. Nah, ada teman ini kita ini yuk katanya. Tapi karena waktu itu karena pertama bangunannya belum ada gitu kan ya. Terus proposalnya belum jelas. Karena mungkin karena orang-orang tua ya, ya kan ya. Jadi agak susah waktu itu. Nah, akhirnya kemarin berapa tahun yang lalu itu mulai aktif lagi. Ini bagaimana sih sebenarnya? Jadi kita yang apa? Yang sebenarnya nggak mudah juga ya. Kita yang lebih ini apa? Maju lah gitu. Ini gimana nih kita bisa bantu? Nah, gitu kan. Akhirnya ya begitulah dari mulai kan tahun kemarin itu sebelum COVID ya. 2000 tahun lalu tuh kita mulai kampanye besar-besarannya. Mulai kampanye, terus akhirnya awal tahun ini langsung mulai lagi gitu ya. Oh, udah sampai udah dalam tahap pembangunan ya? Ini udah dalam tinggal pembayaran sekarang. Jadi udah ada bangunannya udah ada. Jadi dan alhamdulillah udah apa? Insya Allah lah dalam sebelum April ini udah bisa digunakan. Udah tercukupi lah yang dana yang dibutuhkan gitu. Oke. Dan itu bisa digunakan ya? Langsung bisa digunakan untuk ibadah, Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Mudah-mudahan dimudahkan, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa lah di sana ya. Iya, Insya Allah, amin. Amin. Ini terakhir nih, Isman, bagaimana nih prediksi hijrah di UK nih untuk ke depan? Dari perkembangan yang ada saat ini. Maksudnya apa nih? Perkembangan hijrah nih, orang-orang yang hijrah mu'alaf atau yang hijrah yang ingin memeluk agama Islam itu gimana trennya di UK untuk sekarang yang akan datang nih? Maaf. Gimana ya? Secara umum baik sih ya. Arah yang baik karena kita juga dari lingkungan Islamnya sendiri ya. Minum dulu, suara habis. Yang menjadi tantangan kan sekarang itu apa namanya generasi muda ya. Jadi sekarang kita tuh udah aware gimana generasi muda itu sangat penting gitu. Jadi sudah banyak sekarang organisasi-organisasi yang merangkul
anak-anak muda gitu, supaya mereka nggak tersesat nantinya gitu. Yeah. Soalnya di sini mendapatkan informasi Islam yang tepat gitu ya. Iya, dan tepat, dan juga nggak apa namanya itu, nggak lost gitu loh. Karena di sini itulah tantangannya itu di sini ya. Dan itu sudah apa namanya, kita tuh sudah recognize itu tantangannya apa, dan sekarang itu pun juga sudah mulai banyak sekarang sebangsa kayak sekolah-sekolah madrasah itu sekarang di London, banyak, Masya Allah. tambah banyak sekarang gitu. Jadi dan yang ngajar dari ada kan, bisa didatangkan, bisa dibayar gitu kan ya. Tapi maksudnya banyak mu'alaf nggak yang ngajar? Maksudnya di sana itu banyak yang atau dari Arab Saudinya sendiri yang ngajar gimana? Enggak. Yang orang yang udah lama di sini lah rata-rata ya. Masya Allah. Jadi bule-bule juga bisa ngajar di madrasah gitu ya, mereka-mereka yang Islam gitu ya? Kalau mereka mau sih bisa. Tapi untuk jadi guru kan harus qualified ya, sebagai seorang guru ya. Jadi nggak semua orang bisa jadi guru kan ya. Jadi harus ada kualifikasinya juga ya kan. Wow. Madrasah dalam artian boarding gitu ya, Isman? Oh enggak. Kayak apa namanya itu, after school lah gitu. Oh, jadi, after school, oke. Ya, jadi anak-anak kalau dulu kan agak sulit mencari madrasah itu, agak sulit. Jadi apa? Enggak, kalau sekarang tuh udah mulai banyak gitu. Khususnya di London-nya gitu, di London sendiri. Di London-nya. That's a good news ya. Untuk pencerahan juga sih, berarti sekarang nggak begitu khawatir juga ya anak-anak Indonesia yang tinggal di sana, anak-anak Muslim yang tinggal di sana tetap bisa mereka belajar agama Islam gitu ya. Iya. Oke. Tapi yang penting kan sebenarnya dari orang tua dulu ya. Betul. Dari orang tua dulu. Jadi ya orang tua yang kasih contoh gitu kan ya. Mungkin karena waktu atau apa ya, akhirnya supaya apa namanya, lebih intensif masuk di madrasah gitu. Wow, benar-benar ya, Masya Allah. Jadinya ini juga ya, maksudnya enggak seperti yang dibayangkan gitu. Kalau di negara non-Muslim ya, non-Muslim sepertinya susah banget beribadah, malah nggak ada sama sekali ya, nggak ada, dalam kenyataannya malah dipermudah sekarang justru ya. Iya, sebenarnya kalau beribadah itu kan sebenarnya kan yang mempermudah itu kan Allah sebenarnya ya. Jadi ya kita sebenarnya kalau saya sendiri ya, sebenarnya dulu takut lah ke luar negeri. Alasannya takutnya tuh, wah ini kalau ke luar negeri gimana ini ya, ntar sholatnya gimana ya. Betul, banyak sih justru di Eropa ya? Rata-rata Eropa Amerika kan mereka takutnya kayak gitu, betul. Ternyata nggak terbukti ya, ternyata bukan hal yang perlu ditakuti ya. Iya. Jadi ini juga anak-anak yang di Indonesia ya, mereka nggak usah terlalu ragu-ragu ya kalau untuk kuliah atau sekolah di Eropa atau Amerika, karena sekarang justru mereka sangat welcome ya. Ya, mereka welcome aja. Kalau di sana Muslim Society-nya cukup kompak atau gimana nih, Isman? Kompak lah. Maksudnya tuh apa? Rata-rata iya, nggak ada banyak ribut-ribut. Tapi ya namanya apa? Namanya organisasi atau apa pasti adalah kayak kelas ya. Tapi nggak ribut-ribut gitu. Kayak misalnya apa namanya? Di sini itu kan majority itu ikut
fikih Hanafi ya, majority gitu ya Oh, di Hanafi sini. ya. Tapi nggak ada ribut-ribut sama yang pengikut Syafi'i atau Maliki, itu nggak ada ini, maksudnya tuh Saling nggak menghormati aja ya. menghormati gitu loh. Jadi Oke. nggak apa nggak 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 memaksakan, oh ini kamu sholatnya harus begini gitu ya. Ya. Enggak gitu. Jadi nggak apa, perbedaan tuh nggak di Nggak dibesar-besarkan nggak ya. dibesarkan. Kita lihat Iya, persamaan iya. aja. Wah, Masya Allah, ini juga informasi juga nih untuk kita semua. Saya juga sih, saya nggak begitu tahu juga perkembangan Islam di UK gitu. Thank you Ya, banget nih Isman. Bincang kita nih ringan tapi cukup berbobot ya, Insya Allah. insya Eh, Allah. ya, memberikan pencerahan juga dan informasi untuk umat Muslim yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Semoga anak-anak yang mau kuliah di London atau UK udah nggak ragu lagi nih mau sholat di mana. Ternyata madrasah juga ada di sana sekarang ya. Dan tinggal di UK juga sangat dimudahkan untuk beribadah gitu ya. Dan mendidik anak-anak tetap dalam kerangka Islami ya, insya Allah ya, Isman. Insya Allah ya. Oke, thank you Isman. Have a Ya, very nice weekend ya. Ini kan weekend sekarang. Di sana jam berapa nih? 10 pagi. Oke. Oke, di sini udah sore ya. Makasih banget nih Isman. Kita bincang lagi ya. Nanti mungkin Insya next Allah. time, insya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.